Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5 mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta yang akan menjelaskan tentang manajemen kualitas jasa pada mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu ada Resi Sukmadewi, Asi Melani, dan Safety Novita. Yang pertama adalah pengertian dari kualitas jasa. Apa sih? Manajemen kualitas jasa ialah salah satu faktor yang penting dalam mengatur usaha dan mencapai keunggulan bersaing dengan standarisasi pelanggan konsumen. Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model Service Quality Circle yang dikembangkan terhadap 6 sektor jasa, yaitu ada reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan retail, dan pialang sekuritas. Selanjutnya yaitu ada 5 dimensi kualitas jasa menurut para suraman dalam Jaswar 2005. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, perusahaan perlu memperhatikan 5 dimensi service quality sebagai berikut. Yang pertama ada tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang kedua ada reliability atau disebut juga dengan kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang ketiga ada responsiveness atau ketanggapan, yaitu kemampuan perusahaan untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas pastinya. Yang keempat yaitu ada assurance atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, keramahan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Dan yang kelima yaitu ada empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Yaitu ada hubungan kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa. Menurut Lopiadi 2001 menjelaskan bahwa dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yaitu yang pertama ada faktor kualitas produk, yang kedua ada faktor kualitas pelayanan, yang ketiga ada faktor emosional, yang keempat ada faktor harga, dan yang kelima ada faktor biaya. Dalam faktor produk, perlu diperhatikan bahwa pelanggan merasa puas jika hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan adalah berkualitas. Nah, dalam faktor kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Perusahaan juga perlu memperhatikan faktor emosional, yaitu rasa percaya diri setelah menggunakan produk perusahaan tersebut. Dalam faktor harga, perusahaan di samping memperhatikan kualitas produk, juga harus memperhatikan harga yang relatif murah, yang mana akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Dalam faktor biaya, perusahaan perlu memperhatikan bahwa pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa dan cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian pengukuran kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa dipandang sangat penting bagi perusahaan, yang mana dapat berguna untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi konsumen tentang jasa yang diberikan perusahaan jasa. Hal itu dimaksudkan sebagai umpan balik untuk pengukur kualitas dan koreksi apabila kualitas tersebut kurang memuaskan konsumen. Pada dasarnya, terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas jasa. Pemilihan terhadap suatu model tergantung pada tujuan analisis, jenis perusahaan, dan situasi pasar. Selanjutnya ada pengertian saluran distribusi jasa. Distribusi jasa adalah seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan jasa dari produsen ke tangan konsumen akhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang saluran distribusi jasa, di mana saluran distribusi jasa ini mencakup pihak-pihak yang berpartisipasi dalam menyampaikan sebuah jasa. Yang pertama ada penyedia jasa, yang dimana pihak ini menyediakan sebuah jasa untuk dapat dinikmati oleh konsumen atau pelanggan. Yang kedua ada sebagai perantara, di mana perantara ini pihak yang mengantarkan sebuah jasa dari penyedia kepada konsumen atau pelanggan.
Yang ketiga, ada konsumen hasil akhir, yang dimana konsumen hasil akhir ini merupakan konsumen yang menggunakan dan merasakan jasa yang telah sediakan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif perkembangan teknologi internet bagi distribusi jasa. Langsung saja untuk dampak positifnya itu proses komunikasi lebih mudah, terus pertukaran data dan informasi lebih cepat. Kemudian sebagai media mencari informasi. Yang keempat, kemudahan bertransaksi jual beli online. Untuk yang dampak negatifnya, penipuan. Nah, dari sini penipuan dapat melakukan sebuah transaksi yang tidak kita inginkan. Yang ketiga itu perjudian. Yang keempat itu ada peningkatan kriminalitas. Kemudian di sini ada contoh perusahaan yang menerapkan manajemen kualitas jasa, yang dimana kelompok kami telah berdiskusi, berbincang-bincang perusahaan mana sih yang menerapkan manajemen kualitas jasa. Ternyata yang telah kami diskusikan, hotel yang diteliti itu adalah hotel non-bintang di Yogyakarta. Dan menurut BPS, hotel non-bintang merupakan hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang, tetapi sudah memenuhi persyaratan sebagai hotel non-bintang. Dan untuk kuesioner manajemen kualitas ini dikirimkan kepada 65 hotel, dan 65 hotel ini dapat mengembalikan serta terisi tingkat pengembaliannya itu sekitar 100%. Jadi, kuesioner manajemen kualitas yang layak digunakan dalam analisis data itu sebanyak 65 buah, yang merupakan penerapan manajemen kualitas pada hotel non-bintang. Ini bisa dibagi dengan 3, yaitu ada tingkat tinggi, tingkat sedang, dan rendah. Kemudian untuk hasil penelitian ini membuktikan dengan hasil persentase penerapan manajemen kualitas sebesar 82,28% dapat diinterpretasikan bahwa hotel non-bintang di kota Yogyakarta sudah menerapkan 4 indikator pengukuran manajemen dengan kualitas yang baik. Dan hasil ini juga membuktikan bahwa walaupun terkadang hotel non-bintang ini sering dipandang sebelah mata, namun mereka berusaha tetap mempertahankan kualitas hotel agar tidak tertinggal lah ya oleh pesaing lainnya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.